同じやり方でやったら、なんか面白いって話になってて。Timnas Panama U17 telah tiba di Surabaya pada Rabu 1 November 2023 melalui Bandara Internasional Juanda. Sehari tiba di kota pahlawan, pelatih Panama U17 Mike Stum mengaku tidak sabar untuk segera menggelar latihan untuk Piala Dunia U17. Persiapan ini dia lakukan demi memaksimalkan timnya menjelang Piala Dunia U17 yang bergulir pada 10 November 2023 nanti. Sementara ketika disinggung mengenai kekuatan timnas Indonesia, Mike Stum mengaku masih buta. Hal itu dikarenakan tidak ada informasi yang bisa diakses dari timnas Indonesia U17 seperti melalui tayangan video atau lainnya. Dua pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner harus absen pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 karena masih mengalami cedera. Informasi tersebut disampaikan pelatih timnas Indonesia Sintayong yang baru saja memanggil 27 pemain untuk persiapan menghadapi pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 babak kedua melawan Irak dan Filipina. Tim Garuda dijadwalkan akan melakoni dua pertandingan tandang pada 16 dan 21 November. Laga kontra Irak akan berlangsung di Basra International Stadium, sedangkan melawan Filipina berlangsung di Stadion Rizal Memorial. Sejumlah pemain yang bermain di luar negeri dipastikan akan bergabung membela Merah Putih. Pemain-pemain tersebut seperti sang kapten Asnawi Mangku Alam, Pratama Arhan, Sandy Walsh, Jordi Amat, Sen Patinama, Sadila Ramdhani, Rafael Sturridge, dan Elkan Bagot. Selain itu, terdapat nama baru di skuad asuhan pelatih Sintayong. Nama penjaga gawang Muhammad Riyandi kembali bergabung bersama timnas Indonesia usai menjalani proses pemulihan cedera. Persib menjadi klub penyumbang pemain terbanyak sebanyak 3 pemain yakni Mark Klok, Muhammad Edo Febriansyah, dan Rahmat Irianto. Setelah itu ada Borneo FC, Dewa United, Persis Solo, Persija Jakarta, dan Persikabo yang masing-masing menyumbang 2 pemain. Timnas Indonesia berpotensi menggeser Malaysia di ranking FIFA akan sangat besar jika sukses mengalahkan Irak dan Filipina. Timnas Indonesia akan mendapatkan poin yang banyak jika memenangkan 2 pertandingan di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Medio November 2023, Timnas Indonesia akan melakoni 2 pertandingan. Timnas Indonesia menghadapi Irak di Internasional Basra 16 November 2023, lalu 5 hari kemudian, tepatnya pada 21 November 2023, Timnas Indonesia akan melawan Filipina di Stadion Memorial Rizal. Termasuk agenda FIFA, 2 pertandingan ini bakal masuk dalam hitungan poin FIFA dengan bobot sebanyak 25. Saat ini Timnas Indonesia berada di ranking ke-145 dunia dengan 1071,82 poin. Lalu, Irak ada di peringkat 68 dengan 1349,73 poin, sementara Filipina ada di posisi 138 dengan 1095,94 poin. Menurut hitung-hitungan footballranking.com, Timnas Indonesia bakal mendapatkan tambahan 18,63 poin, sementara jika menang atas Filipina, Timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan 13,13 poin. Jika digabungkan, Timnas Indonesia bakal meraup 31,76 poin dari 2 pertandingan itu. Praktis, Timnas Indonesia bakal memiliki 1011,587 poin jika menang lawan Irak dan Filipina. Dengan tambahan poin itu, Timnas Indonesia berpotensi menggeser Malaysia di ranking FIFA. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia U17 untuk tidak takut dengan 2 pesaingnya di grup A Piala Dunia U17 2023. Keduanya adalah Timnas Ekuador U17 dan Timnas Maroko U17. Selain itu, Erick Thohir juga mengingatkan Timnas Indonesia U17 untuk tidak memandang sebelah mata peserta grup A Piala Dunia U17 2023 lainnya, yakni Timnas Panama U17. Jangan pernah menganggap remeh Panama U17 dan juga jangan pernah menganggap besar Ekuador dan Maroko, kata Erick Thohir.
Erick Thohir menargetkan timnas Indonesia U17 lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023. Untuk itu tim berjulukan Garuda Asia ini minimal harus menjadi 4 tim peringkat ketiga terbaik. Erick Thohir turut memberikan instruksi kepada timnas Indonesia U17 supaya bisa berbicara banyak di Piala Dunia U17 2023 yang akan digelar pada 10 November sampai 2 Desember 2023. Kuncinya ada 3. Yang pertama, disiplin bermain. Jadi jika sudah ditetapkan formasinya maka disiplin. Kedua, komunikasi di lapangan yang bagus sehingga saling mendukung. Ketiga, berusaha keras untuk mencetak gol setiap penyerang. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia U17 sudah menetapkan 21 pemain untuk Piala Dunia U17 2023, termasuk menyertakan 2 pemain diaspora Welber Jardim dan Rahim Bakri. Sepanjang grup A Piala Dunia U17 2023, timnas Indonesia akan berkandang di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada 10 hingga 16 November 2023. Timnas Indonesia U17 akan memulai perjuangan di Piala Dunia U17 2023 dengan melawan Ekuador U17 2023 pada 10 November 2023, disusul Panama U17 pada 3 hari berselang, dan Maroko U17 pada 16 November 2023. Mantan pelatih timnas Kamboja Keisuke Honda memberi pujian tinggi untuk timnas Indonesia. Menurut pelatih asal Jepang tersebut, Indonesia adalah tim yang paling sempurna di Asia Tenggara. Bagi Honda, sepak bola Asia Tenggara memang bukan hal yang asing, sebab ex-pemain AC Milan itu sempat ditunjuk sebagai bagian dari tim pelatih Kamboja pada 2018 hingga 2023. Cukup lama berkarir di Kamboja, Keisuke Honda punya bekal yang banyak untuk berkomentar soal peta kekuatan sepak bola Asia Tenggara. Media asal Vietnam dan Tri memuat ulasan Keisuke Honda soal persaingan di grup D Piala Asia 2023. Grup tersebut dihuni oleh Irak, Jepang, Vietnam, dan Indonesia. Timnas Indonesia adalah tim yang sangat berbahaya di Asia Tenggara. Di sisi kualitas, mereka punya line up yang lengkap. Indonesia juga tim yang paling sempurna di kawasan Asia Tenggara dan sangat menarik untuk mendiskusikan laga melawan Jepang di Piala Asia 2023 yang akan datang. Sebagai pelatih pada level senior, Keisuke Honda sudah tidak asing dengan timnas Indonesia, sebab Keisuke Honda pernah 2 kali berhadapan dengan skuad Garuda ketika masih melatih Kamboja dan 2 kali bertemu dan 2 kali kalah. Pertemuan pertama terjadi pada laga grup B Piala AFF 2020, Kamboja kalah dengan skor 2-4 dari Indonesia. Pertemuan kedua terjadi di grup A Piala AFF 2022, Keisuke Honda masih bertindak sebagai pelatih Kamboja. Kali ini, tim yang dilatih Honda lebih kompetitif, mereka hanya kalah 1-2 dari Indonesia pada duel di Stadion Gelora Bung Karno.